Saya MJ Pratama ingin meminta maaf kepada seluruh pendukung paslon yang mungkin tersinggung dengan video-video TikTok saya. Mungkin memang ada batasan-batasan konten yang seharusnya tidak saya langgar. Dan saya yakin kalian pendukung paslon tersebut bisa memaklumi kelakuan saya ini. Karena kalian kan memaklumi pelanggar konstitusi ya, sama pelanggar HAM. Masa aku nggak dimaklumin sih? Siapa presidennya? Prabowo! Apa markanya? Apa kartunya? Partai Gerindra. Siapa presidennya? Prabowo! Mundur Wir, saingan lo jago belusukan, bukan cuma nongol di spanduk doang. Mundur Wir, saingan lo itu bisa ngasih perubahan, bukan yang kasih makan binatang di kebun binatang. Mundur Wir, saingan lu gak suka marah-marah, mending jogetin aja. Mundur Wir, saingan lo punya gagasan yang greget, bukan doyannya yang joget-joget. Mundur Wir, saingan lu gak suka janji-janji, tapi kasih yang pasti-pasti. Mundur Wir, saingan lo itu bersahabat dengan wartawan, bukan malah ngancem-ngancem wartawan. Mundur Wir, saingan lo kasih seneng rakyat, bukan kasih makan buzzer. Mundur Wir, saingan lo orang cerdas, bukan orang yang culas. Seru banget ngelihat armada banteng saling tanduk menanduk. Sampai lupa relawan Amin makin solid ya. Lagi kenapa sih ini Opa Wowo nggak milih cawapres dari koalisinya, malah ngemis-ngemis sama kader kompetitor. Masa nggak punya etika atau nggak punya kepercayaan diri? Apa nggak punya harga diri? Jangan-jangan nggak punya semuanya. Kan itu ada Hopipa Alehum Gambreng. Udah yang menang jadi cawapres. Aduh, ini mengadang sahwat kekuasaan nih bikin hilang akal sehat nih. Peraturan yang nggak ada berusaha diada-adain. Aduh, susah nih kalau ambisi ketemu ambisi tuh jadi ngasal gitu. Yang satu ambisi mau jadi presiden, yang satu ambisi ngebangun dinasti. Awas aja kalau sampai buat nutupin kasus. Aduh. Nih kasihan AHY nih, nggak tahu nih lebih sakit ditikung Caimin atau lebih sakit cawapres Prabowo Gibran. Halo, Pak Prabowo, posisi lagi kampanye. Oh, semangat Pak, semangat. Pak, ini saya mau tanya, kok Bapak ini elektabilitasnya melejit terus ya? Padahal banyak yang kritik loh. Kasihan itu sana teman satu itu Pak, sering kritik tapi elektabilitasnya menurun. Aduh, tidak enak ini Pak. Tolong Pak, jangan terlalu ngegas, santai saja. Cukup santai, goyang gemoy saja Pak. Oke Pak, semangat kampanyenya ya. Oke, jos kados tang. Kenapa Instagram Gibran foto profilnya Giring Ganesa? Mari kita cari tahu. Gibran adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Giring adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. 1 sama 3 di tengah-tengahnya, angka 2. Sekarang, Gibran sedang mencalonkan diri sebagai cawapres nomor urut 2. Ada lagi nih, Giring lahir di Jakarta, Gibran lahir di Solo. Giring orang Jakarta, Gibran orang Solo. Kok gak sama? Tenang, ayah Giring ternyata orang Jawa. Ayah Gibran juga orang Jawa. Satu lagi, Giring dulu tergabung dalam band Niji. Niji punya lagu berjudul Kau dan Aku. Lihat foto-foto ini, kau dan aku dan kau, suka dan kau. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya Gibran adalah Giring Ganesa. Hai kids, iki bapakmu. Saiki bapak lagi semangat banget buat melangkah lebih tinggi. Mudah-mudahan nanti kalau kalian sudah pada gede-gede bisa bangga sama negeri sendiri. Program-program apik makanya harus dilanjutkan. Kids juga harus sehat dan cukup gizi. Bukan kalian saja tapi juga anak-anak Indonesia yang lain. Harus jadi generasi emas yang bawa Indonesia jadi negara maju ya kids. Pokoknya bapak bakal ngegenjot semuanya supaya makin oke ke depannya ya kids. Oke kids, bapakmu kerja lagi yo. Loh, ini aku sering tuh ya Anies Baswedan. Lo ke Jokowi aja Iya loh, iya ke depan. Lo kampanye? Loh, kok sampai ketemu ya berapa? Sampai ketemu Anies Baswedan. Ada ke 100. Ada ke 100. Minta 1000, tidak usah banyak.
Anies Baswedan. Elah pula lo. Anies Baswedan. Muhiming Iskandar. Cari wakilin Anies Baswedan. Ke sana. Muhiming Iskandar. Si bawah. Anies Baswedan. Oh. Kan, kece pada bu. Anies Baswedan bantu. Anies Baswedan. Elah pula lo. Nomor 1. Nomor 1 di hati. Selalu di hati Anies Baswedan. Ada di wajah. Cewek dia. Dilla. Aku benci kali aku sama orang jualan itu. Yang mana? Kan 3 orang itu. Nomor 1, nomor 2, apa nomor 3? Itu nomor 1 itu, jijik kali aku. Kenapa rupanya? Banyak kali janjinya, bacot kali. Biasa kak, namanya juga orang jualan. Katanya jualannya bagus-bagus, nyatanya busuk semua. Alah, sama aja itu kayak yang jualan nomor 3 itu. Nggak terpakai juga. Kenapa rupanya dia bang? Orangnya nggak wadas itu, nggak waras. Jualan 10 tahun, hasil nggak ada sedikit pun. Kalau ada apa-apa, harus izin sama nenek. Kayak boneka aja dia. Sama, nggak beda jauh sama jualan nomor 1. Jualan 5 tahun, nggak ada yang beres, rugi banyak. Yang disalahin angin. Suka lagi bawa-bawa agama, biar jualannya laku. Nggak mau aku beli lagi di situ. Dulu suka aku sama dia. Setelah gini, nggak jadilah. Jijik aku. Sama, dulu aku juga respect sama dia. Sekarang nggak lagi deh. Eo. Jadi jualan siapa lah yang kita percayai lagi nih? Nomor 2 itu aja lah. Aku udah lama aku perhatikan dia. Orangnya ikhlas sekali tuh kalau jualan. Sering dia berbagi rezeki. Sering dia menolong orang. Tidak banyak yang mengetahuinya. Tapi dia tetap berbuat baik. Kalau nengok auranya, memang udah waktunya dia nih. Dari dulu aku beli tempat dia. Bahkan sampai sekarang, nggak mau tempat lain. Iya ngomong-ngomong, tapi makanan di sini tadi habis semua kau buat. Nah lo Ganjar nih pendukung Ganjar. Mana? Nih. Ini. Ya. Gua dikasih duit, gua sama Anies. Tadi ada yang lewat pakai motor. Terus? Gua dikasih duit. Duitnya diambil. 100.000 amplop sama baju ini. Gua suruh pakai hari ini, gua pakai lah. Dia kan nggak tahu gua orang Anies. Gua Anies dong. Ntar besok kebuka. Besok datang lagi, wow, kasih duit lagi, gua pakai lagi. Tapi gua hati gua Anies. Jangan lihat bajunya dong. Ya kan? Boleh nih baju, gua dikasih duit, suruh pakai, gua pakai lah. Orang gila aja mau, masa gua orang waras gak mau? Begitu bang, oke? Sip dah. Anies. Mantap. Tegas berani harus. Negatifnya yang ditakutkan nanti kalau semisal ada masyarakatnya, ya ini negara kita kan demokratis ya. Misalnya sekarang itu kan misalnya kayak nyeritik itu kan. Takutnya nanti kalau masyarakat itu kayak model Soeharto dulu. Datang rumahnya, bawa pulang 3 nama. Nah, yang saya takutkan cuma itu. Cuma ya mudah-mudahan nggak jadi. Cuma ya mudah-mudahan nggak jadi. Lihat ke muka binatang semua. Ada yang letoy dan ada yang gemoy. Setiap hari gebukin semua. Biarin mati, yang penting berkuasa. Ternyata niatnya hanya berkuasa untuk hidupi kredit macetnya. Ternyata ambisi jadi penguasa yang lemah dibuat sengsara. Gak bahaya tah? Ada sebuah pidato. The strong will do what they can, and the weak suffer what they must. Yang kuat akan berbuat apa yang ingin dia berbuat. Yang lemah harus menderita. Ini ajaran yang saya heran jangan diajarkan di Indonesia, Pak. Saya yang selalu bawa-bawa ini. Yang saya takutkan adanya mispersepsi, miskonsepsi, atau mis yang lainnya. Nanti kalau misalnya diterapkan penguasa kepada rakyatnya, ya tahu sendiri, rakyat Indonesia ini memang banyak yang lemah. Lemah dari segi ekonomi, lemah dari segi pengetahuan, dan lain sebagainya. Yang saya takutkan, justru yang lemah ini akan disengsarakan. Itu bahayanya. Kapan Indonesia mau maju kalau begitu? Yang ada makin ketinggalan. Kita tahu kalau Anies Baswedan sudah beberapa kali tampil di live TikTok. Dan tadi malam, saat malam tahun baru, Mahfud MD pun meniru Anies Baswedan dan tampil live juga di TikTok. Jadi memang Anies Baswedan ini, atau sekarang di TikTok akrab dipanggil dengan Abah Anies, benar-benar telah membuat sebuah standar acuan baru yang kemudian diikuti atau minimal dicoba untuk disamai oleh para paslon lainnya.
Tidak ada yang salah dengan cara Mahfud MD meniru cara kampanye Anies Baswedan di live TikTok. Dan gue yakin kalau Mahfud MD juga sangat mampu untuk tampil live di TikTok. Begitu juga dengan Ganjar, apalagi Gus Muhaimin. Gue malah akan heran kalau cara kampanye Anies Baswedan di live TikTok tidak ditiru oleh paslon lainnya. Karena menurut laporan We Are Social, pengguna TikTok di Indonesia mencapai 106,51 juta orang, atau di urutan kedua di bawah Amerika Serikat dengan 143,4 juta pengguna TikTok. Nah, yang gue paling heran adalah kemana paslon nomor urut 2? Kemana Gibran? Sebagai cawapres paling muda yang katanya perwakilan suara para milenial dan Gen Z, kenapa Gibran tidak pernah muncul di live TikTok? Padahal dia tampil cukup oke di acara debat cawapres kemarin. Padahal TikTok jelas sebuah platform media sosial tempat berkumpulnya milenial dan Gen Z. Apakah Gibran merasa tidak mampu? Atau jangan-jangan minder? Atau malah dia merasa memiliki dosa? Sehingga takut jika muncul live di TikTok, maka akan dibanjiri dengan hujatan. Padahal katanya surveinya selalu paling tinggi. Kalau katanya Gibran adalah milenial, maka lalu kenapa cara kampanye Gibran ketinggalan zaman banget? Hanya bisanya bagi-bagi bansos, susu, dan menebar spanduk dan baliho. Bahkan tempat yang seharusnya tidak boleh dipasangi alat peraga kampanye pun mereka pasangi juga spanduk dan baliho. Jadi kemana Gibran? Harusnya Gibran tampil dong di acara live TikTok. Kasihan kan para pemuja Gibran dan Prabowo, karena sekarang mereka bisanya hanya ikutan berkomentar di live TikTok Anies Baswedan karena paslon mereka tidak pernah tampil live. Harusnya Gibran tampil live sebagai perwakilan dari Prabowo. Gue sih maklum kalau Prabowo tidak berkampanye di live TikTok karena live TikTok tidak cocok dengan usia Prabowo. Gue khawatir kalau komentar jujur dan bebas para netizen tidak baik untuk kesehatan Prabowo. Dan menurut gue, live TikTok juga sangat tidak cocok dengan temperamen seorang Prabowo. Coba saja kalian bayangkan berapa ponsel yang akan hancur dibanting Prabowo setiap kali muncul komen-komen jujur dan kreatif dari para netizen di live TikTok. Selamat tahun baru semuanya dan salam semangat Antitesa 24. Capres yang bau. Capres yang bau. Bau apa itu? Bau, Pak. Baru maksudnya. Iya. Calon presiden maksudnya gitu. Kenapa Pak? Calon presiden. Iya, calon presiden, Pak. Tapi yang namanya nggak begitu apal semuanya. Nggak begitu apa ya? Iya. Jawabannya Anies Baswedan, Pak. Anies Baswedan. Iya. Anies Baswedan. Anies, Pak. Anies Baswedan.